Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Ida Farida Musa. Saya dari SD Kartika 197 Kota Cirebon. Saya di sini akan menceritakan kisah tentang Timun Mas. Pada suatu hari, tinggallah di sebuah desa yang berada di Jawa Tengah seorang janda tua yang bernama Mbok Sina. Mbok Sina hidup kesendirian karena dia sudah lama ditinggal oleh suaminya. Mbok Sina tidak memiliki seorang anak. Mbok Sina sangat berharap ada keajaiban yang datang sehingga dia diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Mbok Sina berdoa dan dia tidak putus asa. Pada suatu malam, Mbok Sina bermimpi dan dia didatangi seorang raksasa bertubuh besar. Raksasa tersebut berpesan kepada Mbok Sina untuk mengambil sebuah bungkusan yang ada di bawah pohon besar di tengah hutan. Keesokan harinya, Mbok Sina langsung datang ke tengah hutan yang biasa ia lewati mencari kayu bakar untuk mengambil bungkusan tersebut. Mbok Sina berharap bungkusan tersebut adalah berisi seorang bayi yang sudah lama ia diam-diamkan. Ketika dia ada di bawah pohon, datanglah terdengar suara. Suara raksasa itu datang. Siapa kamu? Jangan takut, kata raksasa. Aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah tua, dagingmu tidak enak. Apa maksudmu memberikan bungkusan ini? Itu hadiah buatmu. Tapi nanti kalau sudah dewasa, hadiah itu harus kamu kembalikan kepada saya. Akhirnya Mbok Sina menerima perjanjian dengan raksasa tersebut. Kembalilah Mbok Sina dengan membawa bungkusan itu. Bungkusan tersebut dibukalah sebuah biji timun dan ia tanam di belakang rumah. Pohon timun pun dirawat dengan perhatian. Akhirnya tumbuhlah pohon timun yang subur. Dan pohon timun itu berbuah hanya satu, yaitu timun. Dan timunnya besar, warnanya kuning-kuning keemasan. Mbok Sina pun memetik pohon timun ini. Dibukanya pohon timun dengan penuh hati-hati. Dibukanya pohon timun dengan penuh hati-hati. Akhirnya keluarlah dan terdengar suara. Alangkah bahagianya Mbok Sina mendengar tangisan bayi yang lucu dan cantik yang ia idam-idamkan sejak lama. Bayi perempuan ini Mbok Sina beri nama Timun Mas. Dan Timun Mas ini dia rawat hingga dia dewasa. Tumbuhlah Timun Mas dengan paras wajah yang cantik dan cerdas. Pada suatu hari, datanglah raksasa ke dalam mimpi Mbok Sina. Dan ia mendangi janji Mbok Sina untuk mengembalikan Timun Mas kepada raksasa. Mbok Sina pun memikirkan bagaimana caranya agar Timun Mas tidak jadi dikembalikan kepada raksasa. Mbok Sina pergi ke suatu tempat di sebuah kaki gunung kidul. Dia ketemu dengan seorang petapa. Ceritakanlah kisah Mbok Sina dengan raksasa tersebut. Akhirnya si petapa memberikan 4 bungkusan kepada Mbok Sina. Mbok Sina pulang ke rumah dan bungkusan itu dia berikan kepada Timun Mas. Pada suatu hari, datanglah raksasa tersebut. Hai Mbok Sina, mana janjimu? Sekarang anakmu sudah dewasa. Saatnya kau kembalikan anakmu kepada saya untuk aku makan. Mbok Sina dengan berani dan siap menghadapi raksasa tersebut, dia menyuruh Timun Mas untuk lari sekencang-kencangnya sambil membawa 4 bungkusan yang diberikan petapa tersebut. Larilah Timun Mas. Raksasa kalah, dia mengejar Timun Mas sekencang-kencangnya. Tengah perjalanan, Timun Mas melemparkan 1 bungkusan. Bungkusan yang pertama itu berisi biji timun. Lemparkan. Sebarkanlah biji timun. Seketika hutan berubah menjadi ladang timun. Tumbuh melilit tubuh raksasa. Tapi raksasa masih bisa melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas akhirnya melemparkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Lemparkanlah jarum dan seketika hutan itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat tajam.
Berdarah-darahlah raksasa tersebut, tapi masih bisa untuk mengejar Timun Mas. Bungkusan yang ketiga, lempar pula yang isi garam, dan seketika berubah laut menjadi lautan yang luas dan dalam. Tapi si raksasa masih bisa terus mengejar Timun Mas. Dan hanya sisa yang terakhir, yaitu bungkusan yang berisi terasi. Dilemparkannya bungkusan terasi tersebut, dan tanah berubah seketika menjadi lumpur yang sangat mendidih. Dan lumpur itu menenggelamkan raksasa. Seketika raksasa itu meninggal di dalam lumpur tersebut. Akhirnya tamatlah raksasa tersebut, dan Timun Mas berakhir dengan selamat, bertemu dan kembali dengan ibunya, dan dia hidup bahagia di sana. Dari kisah ini, setiap anak yang punya niat jahat, maka dia akan berakhir dengan tidak baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.